Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu ya, mengganggu waktunya. Ini Armada mau ada sedikit yang ditanyakan dengan Ibu. Siap Ibu? Siap. Oke, terima kasih Bu ya sebelumnya. Ini Bu ya, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Masalah kasus-kasus terutama yang terjadi di sekolah-sekolah, cara kita mengidentifikasi yang pertama kita kumpulkan beberapa macam kasus dan kita identifikasi, kita kumpul, kita pilih-pilih, kemudian nanti baru dapat masalahnya apa, akar masalahnya apa. Terus yang kedua ini Bu ya, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan, maksudnya ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Masalah kasus-kasus yang saya jalankan selama ini pengambilan keputusannya, karena kasus itu adalah sama Ya. di dalam kegiatan-kegiatan atau yang terjadi termasuk kasus-kasus itu pasti tidak ada jawabannya yang persis sama. Iya. Pasti ada sedikit berbeda. Tidak ada yang benar semua, pasti ada. Nah, kita cara mengambil keputusannya, kita cari dulu apa keputusan tersebut. Kalau memang dia sama-sama benar, nanti kita ambil yang lebih penting, misalnya kewajiban yang pasti. Contohnya bisa di dalam pelajaran, kemudian dia mengajar, tetapi dia memikirkan juga masalah ekskul atau yang lainnya. Berarti kita pilih dulu yang mengajar itu yang kewajiban pasti. Ekskul kan bisa di berikutnya. Iya, oke Ibu. Terus yang ketiga Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang biasa Ibu lakukan. Kalau langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, kita yang pertama kasusnya berupa apa? Kalaupun ada kasus melibatkan lebih dari satu orang, maka kita panggil dulu satu persatu dan kita minta penjelasan. Bagaimana penjelasan dari yang punya kasus gitu. Terus ini pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang Ibu anggap penting, yang anggap penting, yang kewajiban yang pasti, misalnya guru mengajar dengan mengajar ekstra. Nanti yang kita ambil yang penting, yang lebih penting itu mengajar dulu, mengajar di kelas. Ekstranya bukan tidak penting, tetapi untuk nomor kedua, nomor satu kita ambil tentang mengajar. Bagaimana cara ininya dengan yang bersangkutan misalnya, apa yang Ibu lakukan? Kita panggil, kemudian kita mulai nanti kita jelaskan ini yang lebih penting, yang ini bukan tidak penting, sama penting, tapi ada yang lebih penting. Iya. Lanjut Bu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap kita mengambil keputusan apa saja bentuk kasusnya pasti ada tantangan. Yang pertama, yang punya kasus mungkin tidak mau mengalah atau emosi tinggi, kemudian tidak mau merendah, diantaranya seperti itu. Terus ini apakah Ibu dalam pengambilan keputusan itu ada sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Terus apakah langsung diselesaikan di tempat atau
menunggu jadwal, misalnya ada jadwal berapa hari atau berapa minggu baru bisa menyelesaikannya. Kira-kira seperti apa Ibu? Dalam memiliki sebuah tata kala atau jadwal untuk menangani kasus tergantung dengan kasusnya, jenis kasusnya. Kalau kasusnya itu memang ringan, hanya sekedar ya kasus-kasus biasa yang memang bisa diselesaikan pada waktu itu, kenapa kita memiliki ya. Sedangkan kalau kasusnya yang berat atau memerlukan waktu yang lama, artinya perlu proses, maka memang diselesaikan juga, tetapi belum deal pada itu. Kita perlu mungkin mengidentifikasi dulu kasusnya, jenis apakah ada kesalahan bagaimana, baru kita tentukan atau mengambil keputusan kasus tersebut. Nah, terus ini Bu ya, adakah seseorang ini atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor-faktor atau mendukung ya, seseorang yang mendukung untuk kita menyelesaikan suatu kasus ya sudah pasti ada. Caranya bagaimana kita konsultasikan sama senior kita, atau minta pendapat orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Siapa tahu pengalaman atau dukungan mereka ada baiknya untuk kita menetapkan suatu kasus. Nah, sekarang yang terakhir ini Bu ya, pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, terus pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari kasus-kasus yang terjadi atau pengalaman-pengalaman yang terjadi, apakah yang pembelajaran buat kita? Yang pertama, kita harus lebih sabar dalam menghadapi suatu kasus. Kemudian perlu koreksi diri kita sendiri. Kemudian kita memahami dulu karakter seseorang. Kemudian jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kemudian jelas melakukan evaluasi. Ini evaluasi dari keputusan tersebut. Ya, dari kasus-kasus tersebut kan kita perlu evaluasi dulu, baru kita menetapkan keputusan. Jadi itu yang pembelajaran buat saya ke depannya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Kebetulan pertanyaannya sudah selesai ini. Terima kasih atas waktunya. Lain kali jika ada kesempatan kami bertanya lagi. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Hari ini Armada mau ada yang ditanya-tanya sedikit dengan Bapak. Siap Bapak ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasinya yang sudah saya alami. Yang pertama kan dilihat dari beberapa kali pertemuan, misalnya kan kalau baik pembicaraan maupun sikap di saat pertemuan secara keseluruhan ada yang cenderung sangat dominan, ada yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata, dan atau ada kelihatan misalnya ada yang saat pertemuan dilakukan misalnya ada yang berbisik-bisik, itu adalah biasanya itu ada masalah di komunitas itu, ada masalah di komunitas. Kemudian termasuk melalui grup WhatsApp misalnya, di komentar di grup itu dapat dideteksi, dapat diidentifikasi apakah di lingkungan kita ada masalah ya, hubungan antar manusianya ya. Tentu kalau udah bicara tentang hubungan antar manusia, diantaranya adalah masalah moral. Ada masalah moral, tidak ada kepentingan yang lain sih. Kalau masalah yang lain saya pikir tidak harus dibawa-bawa ya, itu artinya udah menyangkut masalah karakter, masalah moral seseorang. Bicara itu terus, yang kemudian itu kan baru ya, harus dideteksi, harus
lihat secara mendalam, biasanya kita harus serius menggunakan angket diantaranya. Iya. Angket adalah cara untuk mendeteksi ya, jika ada permasalahan, dan biasanya di angket memang tidak diharuskan, misalnya tidak harus diminta mereka mencantumkan nama sehingga mereka merasa itu sangat rahasia. Iya. Dan dengan rahasia maka mereka akan bebas mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi pada diri mereka, pada lingkungan mereka, dan pada situasi kerja yang berkenaan dengan moral. Oke. Terus yang kedua Pak ya, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, keputusan akan diambil setelah dipastikan bahwa masalahnya benar-benar kita temukan. Ya. Misalnya itu tadi diantaranya, misalnya ada dua kepentingan atau ada dua kelompok atau ada dua pendapat yang sama-sama mendapat, biasanya bersama-sama ada dukungan, ya. Artinya yang pendapat ini sekian banyak yang mendukung, pendapat ini sekian banyak yang mendukung, dan kedua-duanya misalnya kan sikap ini mengandung nilai-nilai kebaikan atau kebenaran. Tapi kan ingat bahwa yang mana yang lebih urgent ya, terhadap apa yang kita kerjakan bersama, yang mana yang lebih penting terhadap pencapaian tujuan bersama, bahwa semuanya punya nilai kebaikan, bahwa semuanya mengandung kebaikan ya secara moral. Tapi kan kita tergabung dalam sebuah komunitas, misal di sekolah ini adalah mencapai tujuan bersama. Apa tujuan bersama? Adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang baik, pembelajaran yang berkualitas dengan lulusan yang baik, sarana prasarana yang terkelola dengan baik, dan itu adalah tujuan. Artinya bagaimana sekolah kita menjadi lebih baik. Nah, ini yang harus diambil adalah dengan cara mana yang paling mendekati terhadap pencapaian tujuan, bahwa semuanya punya nilai kebaikan, iya. Tapi tentu yang kita utamakan adalah yang sangat erat hubungannya ya secara langsung dengan pekerjaan kita, dengan tugas-tugas kita dan fungsi kita di sekolah. Ya, jadi dalam mengambil keputusan ini kita lebih melihat mana yang lebih urgen, yang lebih penting, dan yang mana manfaatnya lebih besar ya Pak ya. Tidak hanya melulu bukan hanya persoalan mengandung kebaikan atau cara-caranya saja yang baik, tapi yang mana yang lebih kita perlukan kan, lebih efektif untuk mencapai tujuan tadi. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau yang efektif ya, langkah-langkah itu adalah tergantung dengan situasinya. Nah, langkah-langkah yang sering, yang dominan kita pergunakan tentu yang pertama adalah mengenali persoalannya secara mendalam, kemudian mencari siapa yang paling memahami persoalan akar masalahnya, lalu kita sendiri melakukan upaya misalnya tahapan. Nah, tahapan ini mulai dari pertemuan secara personal, setelah itu kita bawa ke pertemuan secara sebut sajalah secara diskusi, secara lebih banyak orang, melibatkan semua orang. Tetapi intinya adalah untuk mendapatkan persoalan yang sesungguhnya, tahapannya adalah harus mendeteksi siapa sebenarnya yang memungkinkan mengetahui persoalan yang sesungguhnya dari masalah moral ini. Nah, biasanya itu ada guru senior, ada guru yang paling lama bertugas di sekolah. Itu kan lebih dia runtun. Masalah ini dulu, sekolah ini begini dulu, terus datang ini, terus berperilakunya begini, terus ini. Nah, itu kan adalah langkah-langkah. Setelah itu biasanya sekali lagi untuk meyakinkan kita bahwa persoalan itu bisa kita pahami betul sehingga dapat menentukan keputusan dalam menanganinya, menyelesaikannya secara clear, adalah
dengan data. Nah, datanya apa? Misalnya, yaitu diantaranya yang bisa otentik itu data adalah angket. Angket itu kan data, data tulisan seseorang, tulisan beberapa orang. Nah, biasanya kalau satu angket berkenaan dengan moral, nah kita kan bisa lihat misalnya kan, si beberapa orang meminta untuk begini. Nah, berarti kan itu masalah pokoknya dan itu adalah tuntutan, itu adalah keinginan. Beberapa orang menganggap misalnya memang ada masalah itu tapi tidak terlalu, berarti kan dia akan ikut nanti ketika keputusan diambil. Tapi ada orang yang benar-benar menolak, itu kan kita harus pastikan juga langkahnya adalah dengan cara mendekati secara personal. Nah, jadi ada pendekatan klasikal, pendekatan personal. Kemudian baru dibicarakan secara clear memang apa yang harus disepakati untuk mengakhirinya. Kesepakatan ya Pak kesepakatan pada akhirnya adalah memang kesepakatan, karena ini kan menyangkut masalah moral, kan menyangkut masalah komitmen orang, ya jati diri orang per orang. Jadi kalau sudah secara moral dia mengakui, menerima, ya dia harus menuangkan dalam kesepakatan itu. Yang mana yang di kesepakatan itu adalah orang dewasa itu nggak boleh lagi lain di hati, lain di mulut, ya apalagi lain ditulis, lain di hati. Lain pula perbuatan ya Pak. Kalau dia sudah mengiyakan dalam sebuah tindakan, dalam kesepakatan tertulis lalu dibacakan bersama, itu artinya kan kita udah sepakat bahwa untuk menyelesaikannya dengan cara seperti itu. Iya, oke. Itu ya Pak tadi ya, langkah-langkahnya ya. Nah terus sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, kalau menurut saya memang yang efektif adalah sifat setiap apa yang kita lakukan berkenaan dengan masalah itu harus dibuka secara terang. Yang kedua, keterbukaan ya Pak? Terbuka itu benar-benar terbuka, clear, karena ini misalkan masalah moral. Kalau masih ada lagi yang belum ini apa? Coba kita harus semua orang diminta untuk mengemukakan yang sesungguhnya, untuk mengemukakan yang sesungguhnya. Nah, ada masalah memang misalnya kalau secara melalui musyawarah bersama itu pasti ada yang merasa karena ini ada sifatnya bersifat pribadi misalnya kan, tentu kita harus memastikannya adalah dia mengungkapkan secara clear, ada secara personal. Nah, dan karena itu maka kita harus juga memang mendapatkan orang yang menurut kita yakini untuk bisa dipercaya, untuk membantu kita, sehingga semua orang di satu komunitas, di sebuah persoalan yang terlibat permasalahan ini clear, ya, semuanya sudah clear, terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua memang ajaran moral ini sumbernya adalah agama. Karena itu maka yang efektif adalah bagaimana kita merujuk untuk semuanya berpusat kepada sikap moral secara agama. Nah, ketika dibawa ke sana, yang jelas orang akan sepakat bahwa semua orang harus berbuat baik, semua orang harus bersikap baik. Nah, inilah yang efektif. Kalau kita bicara dikaitkan dengan profesi, dengan yang lainnya, dengan tugas dan tanggung jawab segala macam, itu malah membuat masalah baru lagi. Jadi yang efektif justru itu ketika dikaitkan atau dimasukkan nilai-nilai agama. Itu ada 3 itu tadi ya, yang efektif. Keterbukaan, pertama tadi. Oke, selanjutnya ini apa namanya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang ini Pak. Kalau tantangan ya memang udah pasti ada, bahkan memang besar. Yang paling besar tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan dilema secara moral, ya, etika, karena menyangkut masalah hubungan personal per personal. Nah, sebagai pemimpin kan tentu kadang-kadang kita merasa kalau nanti saya mengambil sikap begini, jangan-jangan yang ini ikut, tapi kalau yang ini menolak, gitu kan? Nah, ini kan tantangan namanya. Jadi kalau kita nggak tepat, kita bisa memutuskan udah diterima untuk sekelompok, tapi sekelompok sebenarnya tidak sepakat dan menolak, dan akhirnya
dia baliknya ke pemimpin pengambil keputusan. Jadi serangannya adalah sesama, misalnya perselisihannya antara sesama, tapi sekarang yang arah kebencian, kalau itu boleh disebut kebencian, arah ketidakpuasan itu adalah arahnya kepada pengambil keputusan. Nah, ini kan juga tantangan tersendiri dalam, maka biasanya saya melakukannya adalah supaya juga pribadi kita yang mengambil keputusan yang lebih dulu harus clear, tidak punya kepentingan apa-apa, tidak kepentingan apapun kepada siapapun, ya, yang berkenaan dengan misalnya secara materi atau hubungan-hubungan emosional lainnya. Karena syaratnya adalah untuk mengatasi tantangan ini adalah clear diri, bersih diri dari kepentingan. Nah, memang tantangannya yaitu tadi, diantaranya bukan tidak mungkin kita misalnya memutuskan sesuatu, sekelompok lain memang merasa senang. Jadi di sisi lain mengorbankan yang lain. Nah, ini kan nggak mudah, tapi kita harus berusaha agar berbuat keputusan itu benar-benar seadil-adilnya, setidaknya menurut versi manusia, gitu kan, menurut versi ajaran moral. Kalau versi adil yang sungguhnya versi yang maha kuasa. Jadi tantangannya seperti itu. Harus berimbang ya Pak ya. Terus ini Pak, yang apakah Bapak memiliki misalnya sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya atau ada prosedurnya, misalnya ada bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan dalam mengambil keputusan tersebut? Baik. Kalau jadwal saya pikir tidak bisa dijadwal. Kalau prosedur juga tidak baku sifatnya. Jadi sifatnya adalah relatif. Kalau soal jadwal itu yang memang harus menurut sifatnya harus selesai saat itu dan di situ ya harus selesaikan saat itu dan di situ. Tapi ketika kita lihat jenis masalahnya yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan saat itu juga dan di situ, maka tentu kita harus melakukan pendekatan tadi dan langkah-langkah tadi. Nah, inilah yang kita akhirnya menggunakan, bisa dilakukan di tempat yang lain, di tempat yang berbeda. Karena adalah dalam rangka bagaimana benar-benar, karena kalau masalah etika ini kan masalah intinya manusia, inti manusia, karena menyerah hati, perasaan, nah karena itu maka secara terjadwal tidak ada, tapi bahwa target waktu kalau target waktu misalnya kalau masalah ini terjadi sekarang berapa lama, karena nggak boleh terlalu lama, karena terlalu lama itu kan bisa datang masalah yang lain gitu kan, dan itu menimbulkan gangguan di situasi pekerjaan, ya, di situasi apalagi kita di sekolah pembelajaran. Dan kalau guru tidak nyaman, coba dia masuk ke kelas dalam kondisi ada masalah yang tidak kunjung selesai. Dan karena itu maka kita tidak ada kalau jadwal, tapi target waktu kita harus punya target waktu, apa 1 minggu atau 10 hari atau berapa. Nah, itu kita tetapkan agar tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu situasi kerja. Itu dari sisi jadwal. Begitu dengan prosedur itu tadi prosedur relatif, tidak baku dia sifatnya relatif. Prosedur ini untuk yang misalnya kali yang hanya orang per orang atau kelompoknya sedikit kecil, kita udah tahu kepentingannya juga, biasanya persoalannya juga sederhana awalnya gitu kan, hanya namanya moral itu udah dikait-kaitkan begitu dengan kebiasaan segala macam. Nah, akhirnya menjadi masalah. Nah, yang sedikit itu cenderung waktunya, prosedurnya nggak perlu terlalu panjang, ya nggak mesti banyak sana sini. Tapi kalau yang banyak orang terlibat, sebut saja udah kelompok, apalagi sampai 3 kelompok misalnya, 3 kelompok yang komunitasnya masing-masing kelompok lebih dari 2 orang misalnya. Ini kan harus clear orang per orang. Nah, biasanya harus dilakukan prosedur misalnya
kita harus pertemuan antar kelompok. Ya, saya mendekati kelompok ini maunya seperti apa. Kelompok ini jangan dulu dipertemukan langsung, nanti malah melebar lagi persoalan. Itu yang lebih efektif biasanya seperti itu prosedurnya. Setelah kita temui beberapa, kita pastikan betul bahwa mereka siap sebenarnya ya untuk islah atau untuk mengakui bahwa ini adalah masalah yang tidak terlalu penting. Nah, baru kita akan laksanakan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Kalau penyelesaian akhirnya untuk yang seperti ini nggak bisa keputusan mutlak dari seorang manajer atau seorang kepala, harus punya kekuatan yang didukung oleh keputusan rapat. Kalau keputusan rapat artinya bahwa inisiatornya adalah kepala sekolah, ya, tapi keputusan ingkraknya ibaratnya itu harus adalah keputusan komunitas berdasarkan keputusan rapat, karena keputusan rapat itu tidak boleh dibantah oleh siapapun, karena itu sudah ya hukum tertinggi di sekolah, kira-kira seperti itu ya. Kalau udah putusan rapat, sama saja misalnya dengan kita di negara keputusan MPR kan, itu kan juga hukum gitu. Kira itu ada. Ya Pak. Terus ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Kalau yang membantu memang iya harus ada. Biasanya yang paling kita harapkan membantu adalah orang yang sebelumnya memang sudah kita kenal secara baik dan secara lama. Nah, itu sangat membantu kita karena setidaknya dia bisa meyakinkan pihak-pihak tertentu bahwa kita adalah memang punya keinginan tulus untuk menyelesaikan, tidak terkait dengan hal ini. Kan sangat membantu sekali itu. Orang yang dekat ya, yang sebelumnya sudah kita kenal, dan termasuk misalnya orang yang paling senior ya, tapi tidak selamanya orang yang paling senior dan memang orangnya peduli. Kemudian yang kedua yang sangat membantu kita adalah tentu diantaranya adalah orang yang punya power di atas kita, sebut sajalah atasan kita. Ya, atasan kita juga sangat membantu karena biasanya kita akan meminta pertimbangan, termasuk diantaranya adalah perlindungan. Ketika kita dalam mengambil keputusan itu, karena itu menjadi penting dan itulah yang membuat kita mempermudah ya, merasa kita terbantu untuk memang menjadi mudah persoalannya. Tapi kalau tidak ada semua komitmen di atas kita, atasan kita misalnya, ya udah itu urusan kamu, atau kita tidak punya orang yang kita percaya yang tadinya seperti itu, ya memang bisa makan waktu lama dan jadi memang sangat membantu. Pertama adalah yang teman dekat lah, teman dekat yang sebelumnya kita kenal. Kemudian yang kedua adalah termasuk atasan itu memang menjadi penting. Ya, termasuk misalnya pengawas segala macam. Karena ini membantu mengarahkan, termasuk nanti biasanya saya menggunakan orang yang punya pemahaman terhadap nilai-nilai moral. Nah, itu misalnya kan seperti kalau kita tokoh agama, tentu tidak hadir dalam penyelesaian pengambilan keputusan dia, tapi dia memberikan masukan berupa bisa tulisan, bisa buku, bisa pendapat. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Saya pikir kalau pembelajaran yang paling berharga ada 3. Yang pertama adalah begitu pentingnya ternyata kita harus banyak benar memahami, mempunyai pengetahuan dan praktek baik dari sisi mengenal karakter. Kita ini kadang-kadang orang mengatakan, oh ini ada untungnya mengenali karakter. Nah, kita kalau udah mudah begini, benar-benar ternyata kita ya ada pembelajaran berharga begitu pentingnya kita untuk benar belajar banyak hal tentang karakter ya. Makanya biasanya saya menggunakan survei karakter. Survei karakter ini adalah untuk memastikan itu tadi, ketika udah selesai keputusan kita nyaman. Kenapa nyaman? Karena
kita pastikan bahwa oh iya tipe karakter orang ini sudah begitu, udah berarti dia udah clear. Iya. Karakter ini tipenya begini, kalau dia mengatakan begitu berarti udah selesai. Nah itu membuat kita lebih nyaman. Itu Iya. pembelajaran yang paling berharga. Begitu pentingnya kita mengenal karakter orang. Kemudian yang kedua, begitu pentingnya kita clear lebih dulu. Ya, jadi kita bersih diri dahulu. Kalau bahasa ulama seperti Hakim ya mulai dari diri sendiri. Iya, dari Jadi diri kalau mau sendiri. menyelesaikan masalah, kita dulu harus tidak pernah menganggap ada masalah dan tidak ada kepentingan terhadap masalah ini, karena sebenarnya kita adalah menempatkan diri sebagai orang yang memulai untuk melakukan kebaikan. Nah, jangan pernah ada misalnya oh, ini dasar orangnya memang begitu, saya tahu orang-orang begini biasanya nah itu kita harus clear dulu. Iya. Ya, harus clear dulu ya. Itu pembelajaran yang penting ternyata ya. Kita harus lebih dulu bersih, lebih dulu sabar, lebih dulu kalau ngajak orang senyum ya kita harus lebih dulu senyum, harus lebih riang, ceria. Kalau kita udah dengan marah dengan ini akhirnya memang membuat orang antipati. Yang tadinya simpati menjadi antipati. Dan yang ketiga, pelajaran yang paling berharga. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Iya. Jadi saya malah punya prinsip lahir dari menyelesaikan masalah umur seperti ini, maka saya punya prinsip begini. Satu masalah 99 solusi. Dan itu muncul dari apa yang saya alami saja. Saya yakin belum ada pendapat ini, teori ini belum didukung oleh teori ilmuwan gitu kan. Iya. Tapi saya meyakini seperti itu. Saya punya prinsip satu masalah ada 99 alternatif solusi. Masa iya sih orang masalah ini nggak ada yang cocok gitu kan, 99 cara. Iya. Oke, kalau kamu nggak setuju ini kita pakai begini, gimana? Masa 99 kali mencoba misalnya nggak ada yang cocok? Nggak ada yang cocok. Saya nggak yakin itu, saya nggak yakin. Banyak loh 99 itu maka. Iya, Pak, kayak Asmaul Husna. Ya, oke. Jadi saya punya prinsip gitu. Akhirnya lahir dari situ. Iya. Itu pembelajaran berharga. Jadi karena saya menyelesaikan masalah, akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa oh iya ya mestinya kalau kita menganut paham prinsip begini, nggak ada lagi tuh masalah. Karena set ada masalah, kita ingat ada 99 solusinya. Iya. Iya. Saya pikir itu Mada ya. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Udah mau Armada ajak diskusi. Lain kesempatan jika Armada ada yang ingin ditanya-tanya lagi, boleh ya Pak ya, Insya minta Allah, siap. waktunya. Baik. Makasih ya Pak ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Sukses. Ya, Waalaikumsalam amin. warahmatullahi wabarakatuh.